sekarang ini jujur saja bahwa COVID-19 ini kan kita mau melawan juga tidak kelihatan. Maka kita balik, kita harus bersahabat dengan COVID-19 ini. Pemirsa Akurasi TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di alun-alun Kota Nganjuk. Seperti yang kita lihat bersama, alun-alun Kota Nganjuk saat ini sudah kembali bergeliat banyaknya pedagang berjualan. Di awal Kabupaten Nganjuk masuk dalam zona merah COVID-19 sempat dilarang oleh pemerintah daerah. Namun saat ini para pedagang sudah kembali lagi berjualan. Apa yang menjadi alasan pemerintah daerah mengizinkan kembali para pedagang berjualan di alun-alun tersebut? Bersama saya Agus Bima. Berikut adalah liputan selengkapnya. Dampak pandemi global virus COVID-19 Corona dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dampak yang paling besar adalah masalah perekonomian, di mana sejak mewabahnya virus corona itu pemerintah melakukan serangkaian langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran wabah yang kali pertama muncul di kota Wuhan, Cina tersebut. Kabupaten Nganjuk misalnya, yang juga masuk dalam zona merah penyebaran virus COVID-19 Corona. Sejak ditetapkannya sebagai zona merah, perekonomian seolah lumpuh, di mana semua pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD dihentikan. Dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang memerintahkan daerah melakukan refocusing anggaran hingga 50%. Alun-alun Kota Nganjuk yang menjadi pusat berjualan para pedagang kaki lima pun sempat ditutup total oleh pemerintah daerah. Dampaknya banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari berjualan di alun-alun harus kehilangan penghasilan. Khawatir akan semakin terpuruknya kondisi perekonomian, sejak Ramadan kemarin pemerintah daerah memberikan kebijakan lebih lunak dengan mengizinkan kembali para pedagang kaki lima untuk kembali berjualan. Mempersilahkan warung, toko, dan kafe untuk kembali buka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, di mana para pedagang maupun pembeli diimbau untuk memakai masker serta menjaga jarak. Tidak hanya pedagang kaki lima, pemerintah daerah juga akan kembali melakukan proses lelang proyek fisik maupun penunjukan langsung yang bersumber dari APBD. Hal itu dilakukan agar perekonomian kembali menggeliat di tengah pandemi global virus COVID-19 Corona. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Haji Marhen Jumadi, Wakil Bupati Nganjuk, ketika berbincang dengan Akurasi TV belum lama ini. Menurut orang nomor 2 di Kabupaten Nganjuk tersebut, keran perekonomian harus kembali dibuka agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas sehingga perekonomian tidak lumpuh dengan bersahabat dengan virus corona. Dan berikut adalah penjelasan Kang Marhen, sapaan akrab Wakil Bupati Nganjuk, kepada reporter Akurasi TV. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk ya. Dampak COVID-19 ini kan ada dampak kesehatan, dampak sosial, dan yang ketiga dampak ekonomi. 3 hal ini yang selalu kita tekankan kepada masyarakat. Fokus yang jenengan tanyakan tadi bahwa ekonomi pasti berdampak. Maka dampaknya itu bisa langsung putus seperti kabupaten lain atau kita biarkan. Maka pemerintah Kabupaten Nganjuk memutuskan bahwa ekonomi sekarang ini harus tetap berjalan. Nah, ini. Maka warung silahkan buka, kafe buka, terus kemudian PKL monggo buka. Yang penting, yang perlu dicatat, harus menaati tentang protokol kesehatan. Sekarang ini jujur saja bahwa
COVID-19 ini kan kita mau melawan juga tidak kelihatan. Maka kita balik, kita harus bersahabat dengan COVID-19 ini. Caranya bagaimana? Kita harus adaptasi. Satu, pakai masker begini. Terus kemudian jaga jarak, social distancingnya harus jalan. 3, jangan salaman dulu sementara ini. Ya. Terus kemudian yang keempat, jaga kebersihan. Ya, sering-seringlah basuh atau mencuci tangan. Terus kemudian yang kelima, sering-seringlah minum vitamin atau makan vitamin C dan vitamin E ya. Minum air sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Termasuk PKL silahkan jualan. Ya, orang kecil. Kalau kita tuh bisa mencukupi betul-betul mereka 100%, kita kan tidak bisa mencukupi 100%. Maka silahkan berjualan. Tapi, nah ini garis bawahnya, tapi jagalah jarak paling tidak 2 meter dengan yang lain. Ya, yang jualan harus pakai masker, saling mengingatkan yang beli. Harus yang beli juga pakai masker, antri juga begitu. Nah, ya antri, jaga jarak yang beli, sehingga ekonomi ini ya tetap bergulir meskipun nanti ada kelambatan, tidak apa-apa. Sehingga kalau COVID-19 ini sudah selesai, ini tinggal langsung gaspol. Kalau ini kita putus sekarang, ini nanti untuk recovery-nya agak susah. Maka kita memutuskan untuk ekonomi harus tetap jalan. Sebenarnya pemerintah daerah atau dalam hal ini pemerintah, fungsinya adalah memberikan stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi ini yang perlu dicatat. Sehingga tatkala pemerintah itu macet, tidak ada pembangunan, maka semuanya akan macet. Ini yang perlu dicatat bersama-sama. Maka dari itu sekarang ini kembali lagi refocusing. Kemarin harus 50%, kalau 50% kan berat, maka kita mengajukan untuk 35%. Harapannya apa? Sisa dari APBD ini bisa untuk dijalankan di hal-hal yang sifatnya normatif. Contoh misalnya proyek kan tetap jalan nanti ini. Nah, ini kan harus segera berjalan. Maka nanti kita akan cek di lelang, sudah ada nggak yang sudah dilelang, atau mungkin PL sudah ada nggak yang sudah mulai dikerjakan dan seterusnya. Ini yang penting, karena kalau pemerintah ini berhenti pembangunan, maka masyarakat juga tidak bisa. Pertumbuhan ekonomi itu banyak dibantu oleh kebijakan-kebijakan makro maupun mikro. Meski telah kembali dibuka keran perekonomian, diharapkan masyarakat tetap waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga rantai penyebaran virus COVID-19 Corona dapat diputus. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.